Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini kita lanjutkan tentang cerita program KB di dunia. Yang kita awali sekarang obrolkan adalah Tunisia. Kemarin ada yang bertanya ke Aki, kalau Tunisia itu naik apa Ki ke sana? Ya iyalah, masa naik kapal laut atau naik darat. Ke Tunisia itu naik pesawat dari Jakarta ke Abu Dhabi selama 9 jam atau 8 jam. Bagaimana cepatnya ya? Kemudian kita transit di sana, disambung dengan pesawat lain menuju Tunisia selama 6 jam. Jadi kurang lebih di pesawatnya itu adalah 15 jam. Sama dengan ke Jerman. Nah, akhirnya pulang dari Jerman ke Abu Dhabi itu 6 jam. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang kedua, apa saja kok mengagetkan Ki? Begini, undang-undang MAS itu adalah majalah, ahwal, dan saksiah. MAS itu yang pertama adalah laki-laki tidak boleh poligami. Keren ya, keren. Padahal 99% penganut agama Islam. Bayangkan, Aki juga dengan teman-teman, ayo kita pulang. Di sini nggak boleh poligami. Ya, kawan-kawan itu dari Cianjur terutama Kang Ajat waktu itu ya, dan Kang Dondon juga dari Ciamis, Kang Obang dari mana? Dari Banjar, Hareureuy bae gitu tanya. Tidak boleh poligami. Karena apa? Karena memang saat itu Tunisia itu sedang dilanda keterbelakangan. Kawin cerai merajalela, poligami merajalela, kawin muda merajalela di sana itu. Kawin anak gadis dipaksa oleh orang tuanya. Begitu, terus meneruslah. Jadi wanita kayaknya seperti gak ada harga. Nah, dengan undang-undang MAS ini yang pertama adalah laki-laki tidak boleh berpoligami. Satu. Yang kedua, talak. Talak itu bukan hak laki-laki. Dan tidak boleh talak di luar, tapi harus di depan hakim. Kalau kita kan talak itu kadang-kadang dengan SMS saja sudah selesai ya. Ini tidak boleh. Itu beratnya. Jadi beratnya buat laki-laki bagi yang mau cerai kali cerai, sehingga dia mengeliminasi yang begitu itu sangat disedikitkan. Yang ketiga, tidak boleh mengawinkan anak gadis dipaksa tanpa persetujuan anak gadis itu sendiri. Sedangkan di sana sedang rame-ramenya mengawinkan anak gadis di bawah usia. Sehingga kawin cerai tinggi. Itulah kekacauan di Tunisia saat itu. Bangsa Tunis itu. Jadi dianggap menyimpang. Ya, itu yang begitu. Batas usia pada 5 bulan ya kan. Akhirnya 5 bulan. 20 Maret tahun 56 merdeka. Tanggal 13 Agustus undang-undang sudah dibuat. Bayangkan, di kita itu merdeka tahun 45, tahun 56 pun ada inisiator untuk KB itu tidak diterima. Kan? Dan undang-undang tentang usia itu pun baru tahun 74. Di kita itu 16, 20. Di sana 16 itu tidak disebut untuk laki-laki atau perempuan, tapi kalau di sana laki-laki 20 tahun 56 itu dan perempuan 17. Itu luar biasa. Ya. Apalagi yang mengejutkan itu, yang pertama lagi adalah hak waris. Hak waris laki-laki dan perempuan disamakan. Itu yang
bikin semua kaget gitu ya di negara-negara Islam yang seperti itu, tapi dirubah peraturan-peraturannya. Perempuan kerja, ya kerja perempuan itu biasanya apa? Ya gitulah, membantu suami di rumah dan lain sebagainya. Sekarang diperbolehkan menjadi pegawai dan kemudian boleh buka hijab, boleh buka jilbab, bahkan dianjurkan untuk membuka hijab. Itu kan undang-undang yang sangat kontroversi, ya. Tahun 1960 yang lebih keren lagi, bukan keren ya, yang lebih berani lagi adalah pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, Presiden menganjurkan untuk tidak puasa pada bulan Ramadan. Itu kan, itu sudah, sudah bertentangan dengan hukum ya. Kenapa? Supaya tingkat kerja, tingkat hasil kerjanya meningkat. Jadi dianggap bahwa puasa itu tingkat kinerja itu menurun, begitu. Itulah diantaranya MAS ini, undang-undang yang MAS ini. Nah, sehingga terjadi arus pergolakan, protes dari masyarakat. Pak, pokoknya nggak digubris lah, ya. Nggak digubris oleh Pak si Habib Bourguiba ini. Kalau dikatakan diktator ya dekat-dekat ke diktator begitu ya. Tapi ya dia itu ada sesuatu alasan membuat begitu itu karena memang paling rendah derajat itu dianggapnya di Tunisia. Karena memang Tunisia juga mungkin dekat-dekat ke dulunya ke jahiliyah juga ya. Karena waktu Aki kesana saja ternyata Pak Sopyan, kepala BKKBN atau DP3 AKB Cirebon ya, itu kecopetan di pasar. Kecopetan di pasar. Ribut lah. Pak Sopyan habis duitnya tuh, kecuali ya mungkin yang di ATM ya, yang dengan itunya, dengan kantongnya, sehingga ya begitulah kondisinya seperti itu. Akhirnya kita belajar terus di Tunisia dan di foto-fotoan lah biasa di konsulat itu di duta besar itu ya, dan yang lebih itu dikecam juga oleh luar. Oleh ulama-ulama Timur Tengah dianggap bahwa Tunisia sudah kafir. Begitu ceritanya. Tapi tidak digubris itu pun, ya. Bahkan lebih merajalela lagi. Banyak pejabat-pejabat negara yang tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah, dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari pemerintahan. Ya, mundurlah kok kalau tidak setuju, ya. Nah, bagaimana tahun 60 mereka banyak yang mengundurkan diri, ternyata tidak diganti jabatan-jabatan itu. Dikosongkan sampai tahun 62. Karena mungkin memilih orang-orang yang setuju terhadap pemerintahan itu. Itulah Tunisia. Ya, negaranya kecil. Nanti kita akan bahas berapa penduduk Tunisia dan bagaimana program KB-nya di Tunisia. Tapi ini sebagai gambaran tanda. Dan juga nanti akan kita lihat betapa hasilnya dari segi-segi lain tentang derajat perempuan itu akan diurai pada bab-bab berikutnya. Jadi sekali lagi, tidak boleh kawin laki-laki, tidak boleh poligami. Kedua, talak bukan hak laki-laki, harus di depan hakim. Tiga, tidak boleh memaksa anak gadis untuk kawin kecuali persetujuannya. Dan yang keempat, umur kawin sudah dibatasi 17, 20, itu tahun 56 ya. Kemudian hukum waris laki-laki dengan perempuan disamakan begitu, dan yang paling kontroversi boleh membuka hijab jadi pegawai perempuan, dan yang terakhir adalah yang paling mengejutkan, yaitu menganjurkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena supaya hasil kinerja meningkat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berbeda dengan Tunisia, kita berbeda dengan Cina. Tapi inilah wawasan kita supaya kita lebih terbuka. Kenapa orang lain berhasil, tapi nanti bagaimana program KB yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya ada di NKRI. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.